Kristen berkembang bukan karena kitab suci, tapi Kristen berkembang karena hasil konsili. Jika Tuhan turun menjadi manusia, siapa menjaga langit dan dunia? Jika Tuhan lapar dan juga dahaga, apakah Tuhan bergantung pada makanan manusia? Jika Tuhan tidur dan harus berdoa, siapa yang menerima doanya? Jika Tuhan wafat di atas dunia, siapa yang mengatur hidup sesudahnya? Buka kamera. Buka. 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 Murni. Abis di YouTube protes, banyak orang protes. Bang Nandar harus kayak Bang Juma, keras. Ya oke, gua keras nih. Buka kameramu. Buka. Aja menang baik siraku. Buka. Oke, brother. Jadi pertanyaan Buka saya dulu begini, kameramu. Buka dulu. brother Yonatan, boleh Brato, aca, nehi. Buka dulu kameramu. Oke. Kau sudah buka kamera? Buka dulu. Kalau kita tengok garis nasab daripada Nabi Muhammad. Buka dulu kameramu. Kok jadi kayak orang India nih? Saya dikiranya Bang Nandar jangan terlalu sabar, jangan terlalu lembut, harus keras. Ini gua keras nih. Habis gua diprotes dulu. Bang, harus tegas, jangan terlalu sabar. Harus tegas, Bang. Abang jangan gitu. Abang kok sabar banget sih, harus tegas. Oke, nih. Makanya saya tegas nih. Buka kameramu. Buka. Oke, selamat siang. Buka kamera dulu. Jangan Selamat siang. marah-marah. Iya, saya nggak marah, tegas ini. Iya, jangan marah-marah. Habis saya kan dikasih masukan sama penonton. Nandar, jangan lembut. Jangan terlalu lembut, harus keras. Ini saya keras nih. Ya, Bapak mau ngapain di sini? Untuk apa karakter ras? Hah? Iya, Bapak mau ngapain di sini? maksudnya Bapak mau ngapain? keras? Bapak nggak mau ngapain di sini? Udah langsung to the point aja. Bapak mau ngapain di sini? Ya, mau bilang gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Baruk Allah Adonai Elohenu melek haolam hi Allah Elohenu hu Elohai ha Elohim. Ya silakan Pak, jangan lama-lama. Bapak mau ngomong apa? Mau yang diskusi bisa kita apa? bahas? Baik, Ya, apa dulu temanya saya ini? itu Tuhan Oten Karangan. Lihat di atas tuh, Tuhan Oten Karangan. Oh. Di mana tertulis Tuhan Baik. Tuhan kami Karangan? Baik, teman-teman, kita lihat ya. Bapak pendeta atau jemaat, saya tanya dulu. Pegel dia. Belum apa-apa sudah. Jemaat. Baik, karena Bapak jemaat, Bapak nanti gini Pak. Kristen tidak lepas dari hasil konsili, betul atau tidak? Saya ulangi nih. Di mana dulu tertulis? Yeay, Tuhan sejarah kami adalah Kristen. Karangan. Sabar dulu. Yang asal dibilang Sabar dulu Pak, sabar dulu ya. Kristen tidak lepas dari konsili. Anda tahu nggak konsili itu apa? Apa konsilin itu? Iya, tahu apa tidak? Konsili itu apa? Nggak tahu lah. Apa Nah, konsilin? ini konsili aja. Baik. Ini saya kasih tahu Pak ya. Bapak dengarkan saya baik-baik. Jadi Kristen ini, mohon maaf, diakui atau tidak, percaya atau tidak, sadar atau tidak, ya, mengakui atau tidak, Kristen itu Tuhannya hasil konsili. Makanya saya katakan di atas Tuhan Oten Karangan. Baik, ya kita lihat dulu nih. Tuhan Oten Karangan.
Nah, teman-teman, konsili pertama itu terjadi pada tahun 325 Masehi. Ya, nama konsilinya adalah Konsili Nisea. Konsili itu adalah pertemuan orang-orang Kristen dengan Roman Empire. Kalau kita mah perkumpulan muktamar gitu ya. Atau misalnya rapat besar antara pemuka agama dengan pemerintah. Ingat ya, jadi harus ada pemerintahnya di situ. Karena Roman Empire nggak mau nanti jangan sampai hasil konsili itu melanggar atau kemudian hasil konsili itu kemudian mengganggu pemerintahan Romawi. Ya, jadi konsili Nicea itu terjadi pada tahun 329 Masehi. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah bagaimana pertikaian antara ya bapak gereja yang bernama Alexandria dengan bapak gereja yang bernama Arius. Arius itu mayoritas, teman-teman ya. Apa yang diajarkan oleh Arius? Yesus adalah ciptaan Allah, Yesus adalah nabi Allah, Yesus adalah Rasulullah. Tidak lebih daripada itu, dia bukanlah sang ilahi. Ini ajaran Arius. Sedangkan ajaran Alexandria, Bapak Alexandria mengatakan kalau Yesus itu adalah sang ilahi juga. Karena Roman Empire ini masih mengusung paganisme, dia akhirnya memutuskan, wah, Arius memang mayoritas. Tetapi Alexandria itu didukung oleh Roman Empire, oleh apa teman-teman? Oleh Kaisar Romawi yang namanya Konstantin the Great. Itu yang mendukung tuh. Wah, ini kita menangkan nih. Ya, kita menangkan nih Alexandria, bahwa Yesus adalah sang ilahi. Jadi pengikut Arius itu dikejar. Kamu harus ikut ya kalau Yesus adalah sang ilahi. Kalau tidak, makanya ada didokumentasikan di dalam Al-Quran. Namanya Quran Surat Al-Buruz. Ya, bagaimana orang-orang pengikut Nabi Isa yang mengikuti ajaran Arius itu dibakar. Sabar dulu, aku lagi menjelaskan. Aluh, aing teh cicing heula atuh cicing aja dong. Aing keur ngomong sakedapnya. Jadi Pak, Konsili Nicea pada tahun 325 itu menegaskan kalau Yesus adalah sang ilahi. Padahal mayoritas orang yang mengikuti Nabi Isa pada saat itu bahwa Isa hanyalah nabi, Isa hanyalah ciptaan, Isa bukanlah ilahi, Isa bukanlah firman. Tetapi karena kalah dengan pemerintah pada saat itu, Kekaisaran Roman Empire, akhirnya dikalahkanlah Arius. Arius kalau disebutnya adalah Arianism. Nah, ini jadi penetapan Yesus sebagai Tuhan itu bukan berdasarkan Bible murni, terima kasih. Tetapi penetapan Yesus sebagai Tuhan itu hasil Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Bukan hanya Konsili Nicea, teman-teman. Ya, konsili berikutnya itu ada namanya Konsili Konstantinopel. Jadi ketika Yesus ditetapkan sebagai sang ilahi, Yesus ditetapkan sebagai sang firman, maka orang Kristen berantem lagi tuh. Kalau Yesus adalah sang firman, ini Roh Kudus siapa ini? Ini Roh Kudus siapa? Tahun 381, kurang lebih 50 tahun setelah kejadian Konsili Nicea, dibuatlah yang namanya Konsili Konstantinopel I di masa Kekaisaran Theodosius I. Apa yang dibahas? Kalau Yesus adalah sang ilahi, Bapa sang ilahi, ini ada dua Tuhan nih. Ini kurang nih. Kok Tuhannya cuma dua ini? Ini enggak Roman Empire banget. Kok Tuhannya cuma dua nih? Nah, akhirnya dibuat Konsili Konstantinopel. Wah, Tuhan cuma Bapa dan Yesus, ini kurang nih. Kita tambahkan Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi teman-teman, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sang ilahi. Itu baru rampung tahun 381 Masehi.
Ketika Tuhannya jadi tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terjadi lagi konsili. Konsili apa namanya? Konsili Efesus. Konsili Efesus terjadi 431 Masehi untuk menetapkan ini Bunda Maria ini siapa ini? Dia itu Tuhan atau bukan? Akhirnya gereja menetapkan pada Konsili Efesus tahun 431 Masehi bahwa Bunda Maria adalah Theotokos. Kalau bahasa Indonesianya Tuhan Ibu. Tuh, wah nambah lagi tuh Tuhannya, jadi Tuhan Ibu. Nah, berapa Tuhan tuh? Jadi Kristen berkembang bukan karena kitab suci, tapi Kristen berkembang karena hasil konsili. Konsili Nisia menetapkan Yesus adalah Sang Ilahi, Sang Firman. Konsili Konstantinopel menetapkan Roh Kudus adalah Sang Ilahi, dan Konsili Efesus menetapkan Bunda Maria adalah Tuhan Ibu. Jadi berapa Tuhannya itu? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Ibu, atau dalam istilah Katoliknya Theotokos. Makanya Al-Quran mengatakan di dalam Quran surat Ali Imran 116, wahai Isa, pernahkah kamu mengatakan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain daripada Allah? Isa mengatakan, saya tidak mungkin mengatakan apa yang tidak kewenanganku mengatakannya, ya Allah. Engkau mengetahui segala apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Tuh, Nabi Isa menolak, karena memang penetapan Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan itu ditetapkan di dalam Konsili Efesus tahun 431 Masehi. Makanya Al-Quran dengan benar dan lantang bahwa mereka menyembah seorang wanita bernama Bunda Maria atau Miriam alaiha shalom. Begitu. Aduh, Bapak ini lain. Bapak ketahuan nih, Bapak lagi main ojol ya? Bapak lagi main judol ya? Nunduk terus ke bawah nih Bapak nih. Bapak jangan nunduk terus ke bawah. Ustadz Wafi, ada guru kita nih Ustadz Wafi. Ustadz naik Tad. Assalamualaikum ya Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. lama tidak melihat Ustadz Wafi nih. Sehat Gus? Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Udah lama nih kita kangen nih sama Ustadz Wafi nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup ganteng, masya Allah, tabarakallah. Antum Tad? di mana Gus? Di rumah Tad. Di tempat seperti biasa? Iya, seperti biasa Tad. Masya Allah. Silakan Tad. Apa temanya Gus? Ya terserah antum Tad. Saya serahkan kepada antum Tad. Saya juga kan pengen dengar ilmu dari Ustadz antum. Silakan Tad. Atau mau bahas Islam boleh, mau bahas apa terserah antum. Gak ada musuhnya Gus. Ya silakan Tad. Mau bahas apa? Gak ada musuhnya. Ada musuh, mau musuh nih, kita naikin musuh. Kita naikin musuhnya ya. Mana musuhnya nih? Udah suruh bertanya aja dia. Udah suruh bertanya aja dia. Silakan Bapak ini, silakan bertanya aja sama. Ya silakan Bapak buka kamera. Bapak bertanya aja nih sama Ustadz saya. Dah, Bapak tanya aja daripada ditanya Bapak bingung. Coba Tanya, buka ya. kamera Pak. Tadi Bapak kan buka kamera, silakan buka kamera lagi. Ya. Karena Silakan tadi bertanya aku, sama Ustadz saya. yang tadi aku turut-turut ke bawah, aku nggak main slot. Aku lagi bosan aja dengar suaramu. Oke, mohon maaf ya Pak. Itu aja. Saya mohon maaf sama Bapak, saya kira Bapak main slot. Oke, Bapak buka kamera. Silakan Anda bertanya sama guru saya, Ustadz Wafi. Enggak. Mau bertanya Karena boleh. bosan aku dengar suaramu, arahanmu. Iya, silakan Bapak bertanya kepada guru saya Ustadz Wafi. Anda bertanya Iya, tentang apa Islam yang apapun saya- silakan. Iya. Silakan. Iya. Sama Ustaz ya, siapa yang Ustaz Wafid ya? Wafi. Ya, selamat Iya. siang Bang. Ya, Selamat silakan. siang. Selamat siang.
kenapa ya Bang ya? Aku juga bertanya aja Bang, kenapa ya Bang ya? Kita orang Muslim selalu mengganggu imam kita orang Kristen. Jadi gini bang, Apa kesalahan orang Kristen? Apakah sudah mengganggu iman orang Bapa? oh banyak, salahnya banyak bang di mereka bang. Salahnya banyak. Jadi gini, Iya, coba, perbedaan apa itu kesalahannya? perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan bang. Kita berbeda dalam hal pandangan, dalam hal pemikiran, dalam hal apapun itu adalah sebuah keniscayaan. Kita akan kompak untuk bersatu dalam satu pemikiran itu adalah perkara yang mustahil karena kita diciptakan itu sudah berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Jadi pasti berbeda bang. Nah, penyebabnya apa? Kita membahas tentang akidah. Nah, karena semua orang mengklaim dirinya yang benar dan Tuhannya yang benar, maka itu perlu pembuktian. Saya mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang paling benar. Tuhan yang benar, bukan yang paling benar. Tuhan yang benar, selain Allah tidak benar. Saya menganggap, ya, saya mengklaim bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang benar. Dulunya ada sebelum Al-Quran. Ketika orang lain mengira bahwa kitab suci mereka yang benar, ya harus ada pembuktian. Itulah namanya dunia diskusi. Itu sebenarnya biasa saja bang, nggak ada masalah sebenarnya. Kristen membahas Islam itu jauh lebih dulu karena mereka jauh lebih dulu ada. Kristen itu jauh lebih dulu ada, makanya mereka jauh lebih dulu membahas Islam daripada kita membahas Kristen, gitu bang. You understand? Tapi kalau menurut aku Bang, iya, nggak ada. Aku Kristen Bang, Kristen. Aku Kristen. Kalau menurut aku Bang, kalau masalah tentang pencipta langit dan bumi Allah itu ya mungkin satu sama. Mungkin itu ya nggak kita sama. Itu kan cipta pertama itu ya Adam, cipta Tuhan ya. Mungkin yang kelirunya di mana ini Bang? Yang kelirunya di mana ini? Yang kelirunya masa selalu berdebat terus? Yang mana kelirunya ini? Itulah mau aku pertanyakan, yang di mana keliru Bang? Ya, yang pertama bang, kekeliruan menurut kita ya, menurut kita nih, umat Kristen itu keliru dalam menyembah bang. Sebab mereka beriman kepada sebuah terjemahan. Jadi, kalau pengen tahu kitab suci, tapi gak ada kitab aslinya, maka itu jelas keliru bang. Al-Quran datang dengan berbahasa Arab sejak zaman Nabi sampai sekarang, lafadz aslinya tak pernah hilang. Maka setiap ada terjemahan yang salah, kita bisa meng-cross check karena aslinya masih ada. Bible aslinya kan sudah nggak ada. Pertama muncul sudah pakai bahasa Yunani, bahasa kedua. Lah, gimana mau meng-cross check kesalahannya yang aslinya sudah nggak ada? Nah, contoh yang membikin umat Kristen itu gagal paham dalam memahami sebuah konsep ketuhanan. Mereka mengatakan Yesus itu firman Tuhan yang jadi manusia. Hanya karena ada sebuah ayat mengatakan demikian. Kata Yohanes 1 ayat ke-14, nomor ke-14, firman itu telah menjadi daging, kata Yohanes. Firman itu telah menjadi daging, Bang. Maksudnya, kata teman-teman Kristen, firman Tuhan jadi manusia, namanya Yesus. Tetapi klaim itu tidak pernah dibenarkan oleh dia yang punya firman. Sang Bapa tidak pernah mengklaim bahwa dirinya punya firman yang jadi manusia. Gak ada itu klaimnya. Sehingga klaim itu datang dari lisan manusia. Pertanyaannya, apakah keimanan Bapa itu sesuai ucapan manusia atau sesuai ucapan Tuhan?
Karena Tuhan yang punya firman saja tidak pernah mengatakan firmannya jadi manusia. Nggak pernah ngomong gitu. Itu menabrak hukum akal, Bang. Karena tidak ada Oke, Bang. sifat yang jadi manusia itu nggak masuk akal. Misal saya punya sifat marah nih. Saya punya sifat marah. Sifat marah saya jadi manusia. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, Bang. Gitu. Paham. Alhamdulillah. Saya paham. tanggapi. Silakan, silakan. Nah, yang saya imani, Bang, bukannya entah kata pendeta, entah kata abang, enggak, Bang. Yang saya imani, Bang, yang tertulis dalam Alkitab, Bang. Nah, seperti yang tertulis ya di mana nih ya, di Yohanes 20 sama ayat 28. Nah, Yohanes 11 ini mana ini ya? Yohanes 8 ayat 24. Akulah dia. Nah, baru itu, Bang, Yohanes 3 sama 13. Tak seorang pun naik ke surga kecuali dari anak Allah. Itu aja, Bang, yang kami imani, Bang. Bukan dari perkataan pendeta, bukan, Bang, bukan perkataan Ustaz Wafid, enggak. Kami percaya dalam Alkitab. Iya, gimana cara meng-cross check bahwa ayat itu benar-benar seperti itu kalau yang aslinya sudah nggak ada, Bang? Aslinya kan sudah nggak ada, kan? Mungkin, Bang, yang aslinya kurasa itu nggak bisa kita lagi cari, Bang, karena yang aslinya itu kurasa nggak bedanya, Bang, nggak ada bedanya dalam Alkitab. Karena Alkitab nggak bisa ditambah-tambah dan bisa dikurangi. Itu aja. Ya, itu susahnya, Bang, karena aslinya sudah nggak ada. Jadi kita gini, Bang, sesuatu yang menabrak akal sehat itu kayaknya itu nggak asli gitu loh. Sesuatu yang menabrak akal sehat. Kita diciptakan oleh Tuhan itu punya akal, punya otak. Bagaimana kemudian memahami dia tanpa otak? Nggak ada akal. Padahal akal ini Allah persiapkan untuk memahami ciptaannya, untuk memahami dia yang menciptakan kita. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Bang, ketika Allah itu menciptakan makhluk, tapi Allah laisa kamitslihi syai'. Allah nggak sama seperti makhluk. Ya wajar. Yang namanya pencipta tidak akan sama dengan ciptaannya. Lah ini pencipta lebih buruk dari ciptaannya. Ini kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal, Bang, gitu. Dia yang maha baik, maha indah, maha segalanya, kemudian menjadi lebih buruk, menjadi lebih lemah, menjadi lebih tertekan daripada ciptaannya sendiri. Gak masuk akal, Bang. Gak masuk akal. Sehingga Al-Quran ketika ada kesalahan terjemahan Inggris, kesalahan terjemahan Indonesia, kesalahan terjemahan Rusia, kita bisa cross check ayat yang asli bagaimana bunyinya gitu. Karena Arabnya masih ada, teks aslinya masih ada. Nah, ini ada ayat di dalam Bible menabrak hukum akal. Ada sifat jadi manusia. Sifat nih, manusia punya sifat marah, manusia punya sifat lembut, manusia punya sifat begini, begini, begitu. Sifatnya jadi manusia, kan gak masuk akal, Bang. Berarti memahami Bible tanpa akal berarti ya? Akal-akalan berarti, gimana? Nggak ada akal, Bang, karena sudah diimanin, ya ngapain lagi kita cari-cari yang asli-asli. Enggak, karena orang kita Kristen ini mungkin udah paham tentang Yesus, udah paham tentang kekristenannya, imannya. Ngapain kita cari-cari lagi yang data-data asli? Mungkin data asli kita cari itu di tempat ya orang-orang sana, itu mana kita dapat itu, Bang? Itu harus kita berapa bayar kita itu. Seperti di Indonesia inilah, mungkin segala firman Tuhan itu yang di kita yang terdahulu ya mungkin nggak beda dalam Alkitab sekarang, Bang. Nggak ada bedanya, aku tengok. Seperti apa lah, Bang? Seperti yang diharamkan.
Itulah bang, ada juga di kita Alkitab bang, seperti Imamah 14 ayat 4, binatang yang haram itu unta, ada di Alkitab bang. Imamah 11:7, babi hutan haram bang. Itulah yang sekarang bang, yang dibilang kita orang Kristen, babi haram bang, yang sebenarnya bang, babi hutan yang haram bang. Coba baca bang, Imamah 11 ayat 7. Babi Itu, Bang. haram menurut abang. Nggak ada Babi bedanya, haram Bang. berarti. Babi hutan. Babi hutan bang. Babi Waktu kota. dia berkuku belah, Kalau babi kota berarti gak haram tidak itu. memama. Bacalah bang. Belum tertulis bang, babi peliharaan haram. Yang diharamkan bang, babi hutan. Bedanya Baca apa? bang, Imamah Ini Imamah. ya, ini juga menabrak hukum akal, Bang. Ada Ini bedanya, juga Bang. menabrak hukum akal sehat. Babi hutan diharamkan. Ada Perbedaan dengan babi peliharaan Iya. apa yang membuat itu haram dan ini halal apa? Urgensinya apa? Karena babi hutan itu mah, karena babi hutan nggak memama dia bang, Hah? nggak memama. Walaupun dia berkuku belah, nggak memama. Bacalah bang. Baca Imamah Gak mau 11 mama, ayat Bang. 7. Gak mau gimana maksudnya, Bang? Bacalah dulu bang. Biar Memamah abang itu apa, Bang? sadar Memamah itu apa? Berarti yang haram itu babi hutan juga. Mungkin itu bukan peliharaan juga bang, ya enggak, dia itu merusak, apalah bang ya, merusak, apalah. Itu pun Enggak. yang Urgensi artinya mama dari itu perbedaan pun- itu aku sampai paham, jadi halal aku haram paham. itu apa urgensinya? Paham bang. Itulah dalam Alkitab bang, yang tidak berkuku belah, walaupun babi hutan itu berkuku belah, tapi itu haram, haram bang. Cobalah bang dari 11 ayat Imamah 11 ayat 4. Cobalah bang Yonatan. Iya, baca saya dari tahu, situ. saya tahu, Bang. Yang Imamat mana itu diharamkan. saya sudah selesai bacanya. Imamat itu saya sudah selesai bacanya. Tapi begini, Bang. Imamat itu kan kalau dalam bahasa Arab itu Itulah, Bang. ala-lawiyin, Dalam imam-imam menurut- Lewi. Pertanyaannya begini, Bang. Buktinya, Kalau menurut saya tidak kalau pernah menurut- menemukan ayat oke, Yesus Bang. makan babi. Saya tidak pernah menemukan ayat, Bang. Yesus pernah makan babi, tidak pernah. Ya. Tapi Yesus pun nggak pernah menyatakan babi itu haram. Nggak ada. Tidak pernah dimakan kan? Nggak pernah dimakan kan? Belum pernah Yesus menyatakan babi itu haram. Sudah, kita Belum anggaplah pernah dikatakan halal bahwa dulu. babi itu haram. Enggak kan? Anggap kita halal dulu ya, anggap halal dulu. Karena pemahaman Kristen ini ya, bukan karena pemahaman Islam. Menurut Kristen halal. Nah, Kecuali Yesus babi tidak pernah hutan, makan ya. babi. Babi hutan, ya, Yohanes babi hutan haram. tidak pernah makan babi. Markus tidak pernah makan babi. Paulus tidak pernah makan babi. Ada nggak ayat Tapi orang-orang itu penghalalan bang belum babi pernah dari menyatakan lisan Yesus? babi Ada itu nggak? haram. Belum pernah mengatakan babi itu haram. Nggak perlu, Bang. Gini, Bang. Itu Orang keyakinan. sama dengan gini, Menurut Bang. aku, Gini, Bang, ya, gini. menurut aku ya. Iya, tidak apa-apa. Kalau saya niru personalnya, bukan nyari-nyari alasannya. Misal, karena Anda sudah makan babi, Anda beralasan nih, kan Yesus tidak pernah bilang babi haram. Karena Anda sudah terlanjur makan babi. Kalau saya, orang yang normal, saya melihat Yesus saja. Yesus makan nggak? Enggak, ya sudah. Jangan dimakan. Apakah Yesus pernah makan? Enggak pernah diucapkan bang, aku makan nasi. Enggak kan? Atau aku Nah, makan beda bang, karena kelapa. nasi di zaman itu nggak Kayak ada kelapa, bang, enggak belum kan? ada magicom dulu. Kalau babi dulu ada, sekarang ada, baru bisa dijadiin Bang. perbandingan gitu loh. Kalau nyari perbandingan itu yang masuk akal, Iya, Bang. yang di saat Tapi itu itu ada, di jadi sekarang dari- ada, dimakan nggak gitu loh. Nah, itulah dari apa itu bang? Itu Kalau ya, Bang, nasi yang dulu nggak tertulis ada, di Bang. Imamat. Saya tidak 11 pernah ayat 1, lihat Bang. Yesus datang ke toko itu beli beras kepong-kepong itu nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba beli beras 1 kilo bu gitu. Nggak ada. Buat apa mas? Bang, Buat bayar zakat pokoknya, fitrah gitu? Bang, Nggak ada Yesus kayak gitu. Apa yang diharamkan? Kalau dulu Apa yang diharamkan? nggak ada, Bapak- jangan dibahas Bapak bang. tulis, Bahas Bapak yang tulis, ada, Bapak, katanya sudah gitu loh. sudah haram. Bahas yang haram, ada haram. bang.
yang diharamkan, yang dihalalkan itu aja. Iya, maksudnya gini bang. Itulah Dulu bang, di zaman cuma itu Yesus aja ada nih. aku bang. Itu aja. Yang saya tahu bang, Iya. yang saya tahu di dalam Zaman cerita Yesus pun ada babi bang. yang di dalam cerita Yesus bang, yang masuk ke dalam tubuh babi itu iblis. Ada itu seorang petani punya 2000 babi, kemudian babi-babi itu dirasuki oleh roh jahat dan ternyata mati ke dalam danau. Mati ke dalam danau oleh Yesus. Itu ada ceritanya. Maksudnya ceritanya kesannya jelek-jelek semua. Dan Yesus selalu tidak pernah sedikit pun makan babi, gak pernah. Selalu seperti itu. Jangan kemudian gini nanti, Yesus juga tidak makan nasi goreng. Ya gak ada yang jual dulu bang. Yang jual nasi goreng gak ada. Cari contoh yang ada dulu. Bandingkan dengan sekarang yang ada. Itulah Dimakan bang. nggak itu? Itulah bang. Gitu. Gitu bang, Itulah, murid-murid Bang. Yesus tidak pernah makan babi itu. Apa ya, terkadang kita orang Kristen, babi itu haram, tapi orang itu nggak membaca bang dalam Alkitab yang mana yang diharamkan. Nah, itu pun kita orang Muslim bang, babi itu haram itu, tapi belum tahu kita orang Muslim dalam Alkitab yang mana yang haram. Seperti belut yang tidak bersisik, sejenisnya haram. Bangau-bangau itu haram. Itu dalam Alkitab bang. Babi hutan itu haram. Untan haram. Bang, Gitulah bang. kalau kita lihat terjemahan Alkitab kan beda-beda kan ya. Ada yang bilang babi hutan, ada yang bilang babi secara umum. Itu terjemahan tergantung Bukan, tahun Bang. lah. Gitu. Tergantung tahunnya, tahun berapa, maka terjemahannya Coba lah beda. bang. Coba juga buka terjemahan bang. Bukalah terjemahan dari Alkitab. Terjemahan Abang tahun Yonatan berapa? biar dibukanya, biar jelas. Tergantung tahunnya, bang. Tergantung tahunnya. Jadi kita itu harus tahun berapa kritis itu, itu Bang? begini, bang. Gini, bang. Kita tahun Kritis berapa lah itu pokoknya. Penyebab apa perbedaan antara babi hutan dengan babi peliharaan itu apa kok bisa jadi haram gitu? Yang hutan haram, yang peliharaan tidak gitu loh. Urgensinya di mana nanti? Itu sebenarnya titik pertanyaannya. Baik, Ustadz Wapi, mohon maaf saya sapa dulu. Bunda Kristus, selamat pagi. Iya, pagi, siang. Yang mau diskusi sama Ustadz Wapi, bantuin ini Pak Jangan. Ya, maaf ya Bang Ustadz Wapi, saya hanya ingin bertanya, Silakan. kenapa selalu dari umat Islam mengatakan Injil itu tidak benar karangan? Terus saya mohon, saya minta tolong bacakan Al-Quran ayat 46. Al-Quran bukan Bible, Bu. Tidak bisa langsung ayat 46. Surahnya surah apa dulu kan begitu. Ya, Setiap surah ada ayatnya. Ini tunggu ya. Tunggu ya. Surat apa Bu? Surat apa baru ayat, jangan langsung Oh ayat. iya. Iya, beda. Ini bukan Bible Bu. Iya, ini bukan Bible. Ada suratnya, ada ayatnya. Ini Al-Maidah ayat 46. Ya. Kenapa, Bu, dengan Al-Maidah ayat 46? Ini kan di sini berkata, kami meneruskan jejak mereka para Nabi Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa? Kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti yang membenarkan Al-Quran itu adalah Injil Taurat. Nah, terus masalahnya di mana, Bu?
Ya, saya tidak permasalahkan itu kan isi kitab masing-masing. Cuma kan dari Islam mengatakan bahwa Injil Kristen itu tidak benar, ngarang semua. Jadi, sementara Injil itu yang membenarkan Al-Quran. Kok kenapa disalahkan? Injil itu lah, kan memang begitu, Bu. Injil sama semua kitab membenarkan Quran, cuma Kristen aja yang nggak pernah membenarkan Quran, kan begitu? Injil Taurat kan termasuk Kristen punya, kepunyaan Kristen. Taurat agama apa? Ya. Oke lah, oke. Misal nih, saya setuju nih sama ibu nih. Ya, saya misal setuju nih sama ibu bahwa Injil dan Taurat milik Kristen. Anggaplah setuju. Berarti ibu harus membenarkan Quran. Karena Injil dan Taurat di ayat itu membenarkan Quran gitu loh. Iya, berarti Ya berarti ibu syahadat sekarang. Ayo, asyhadu. tidak, logika saya berarti Loh, gimana sih? dari Injil Katanya Taurat Injil dan Taurat membenarkan Al-Quran. Ibu kok tidak membenarkan Al-Quran? Nah, berarti Al-Quran ada yang salah. Loh, gimana sih? Di ayat itu kata ibu ya, Injil dan Taurat sudah membenarkan datangnya Al-Quran. Berarti nubuatan tuh akan datang Al-Quran dan sudah dibenarkan oleh Injil dan Taurat. Ini kitab sucinya yang membenarkan. Kok ibunya menyalahkan? Gimana? Tidak, ini kan terjemahannya. Kami meneruskan, kami itu siapa? Kami meneruskan jejak mereka. Kami itu berarti siapa? Coba. Loh, kok nanya ke saya? Kan ibu yang yang bawa ayat itu. Kami siapa? Mereka siapa maksudnya? Coba. Kami itu berarti dari umat Islam kan? Karena kami berarti anggaplah misalnya Mereka tidak mau mengikuti kebenaran, mereka cuma memutar balik fakta saja itu ibu. di mana? Nah, ini kan kami meneruskan jejak mereka para nabi. Nah, terus? Jadi makanya saya ingin memahami dari dalam Al-Quran itu kenapa ada perkataan seperti itu. Lah kan kata ibu tadi sudah mengatakan Injil dan Taurat membenarkan Quran. Ya. Wifi kamu tidak Terus, paham, kamu itu gimana memutar balik kesalahannya? fakta. Kalau kalau Injil dan Taurat membenarkan Tidak Al-Quran, tahu. kenapa ibu menyalahkan Quran? Ini gimana logikanya kan begitu? Kan di situ memerintahkan untuk Maksudnya Taurat dan Injil. Ini yang ngomong yang mana ini kok rebutan ini? Terus Ya, satu- Gantian satu- lah, satu ngomongnya ya. gantian. Kita- Santai, yang santai, Kita santai. prioritaskan yang Ibu Kristus dulu karena on cam. Ya. Ya, yang nggak lain on dulu. cam, nggak usah diprioritaskan dulu, Iya. maksud saya Gus. ini Injil Taurat itu berarti Injil Kristen. Kenapa Injil Di mana Kristen? di sana ada bilang Injil Kristen? Nggak ada di ayat itu Injil Kristen. Maksudnya yang diimani Kristen. Taurat Injil. Di mana itu Injil diimani Kristen? Nggak ada, Bu. Perjanjian lama. Perjanjian lama itu nggak ada Injil di perjanjian lama. Nggak ada Injil. Perjanjian lama itu nggak ada Injil, Bu. Maksudnya kenapa tidak ada Injil? Kok Nggak manusia ada, Bu. Di mana ada perjanjian lama isinya Injil, Ibu ini? Dan saya mau tanya, abang, Injil itu apa? Coba abang jelaskan ke saya. Injil itu diambil dari kata an-najlu. An-najlu itu arti slun minal hikami. Asal sumber dari beberapa hukum dan beberapa hikmah. Artinya seperti itu. Ya, apa dia tertulis? Terus lah itu kan ilmu bahasa, Bu. Ya lihat di kamus lah. Iya, berarti Injil itu adalah Alkitab. Injil Injil Alkitab. itu adalah Alkitab. Aduh. Alkitab itu isinya kan banyak, Bu. Ya, maksudnya bang, itu kan Taurat itu kan dari Kristen. Ya, itu Taurat kenapa- dari Kristen. Taurat itu punya Yahudi, Bu.
Ya Yahudi kan Kristen. Ya Yahudi kan Kristen, gimana ibu ini? Kata siapa Yahudi itu Kristen? Taurat itu dari mana? Taurat itu dari Nabi Musa lah, masa dari orang Betawi? Gak mungkin lah. Dari Nabi Musa. Injil Taurat itu dari Berarti Nabi Musa Kristen? Kristen. Oh, Nabi Musa Kristen, ya Rob. Nabi Musa Kristen, saudara. Kenapa tidak Abraham juga Kristen berarti, Abraham. berkata Al-Quran itu berarti dibenarkan sama Injil Taurat? Abraham Kristen juga berarti. Nah itu saya tidak mau bahas itu, balas dulu Oh, itu. Musa Kristen, Yahudi Kristen, kita perjanjian lama Kristen, Injil katanya. Ya kalau ibu sudah seperti itu cara berpikirnya, kayaknya saya ngeladenin ibu ini yang nggak mukallaf saya kayaknya ini. Enggak, maksudnya saya hanya tanyakan kenapa dalam ayat Al-Baqarah itu berkata begitu. Berarti pemahaman saya orang awam, berarti Al-Quran ini dibenarkan dari Injil Taurat. Al-Quran dibenarkan dari Injil Taurat. Ya sudah benar bu, berarti Injil membenarkan Quran bu, gitu loh. Kenapa ibu malah nyangsi? Nah, Injil sama Al-Quran sama atau tidak? Ya gak sama lah. Hah? Gak sama. Ya itu. Loh, Injil aja ngebenerin Al-Quran kata ibu, apalagi yang lain kan. Injil nih ngebenerin Al-Quran nih, kan keren kan. Ayat Al-Baqarah, Al-Baqarah. Halo. Apanya sih bu? Apa sih anjir? Gak paham aku. Halo Wifi dan Andar. Kalian itu debat sama Aisyah Princess. Mau nggak naikin Ibu Aisyah Princess? Apa sih lu ngomong apa sih Milona? Turun. Nanda, Milona, Wifi. kamu itu ngomong apa berkicau itu? Kok gak jelas suaranya? Oke, brother, boleh saya jawab terkait pasal perbabian? Buka dulu kameramu, buka. Kalau kalah sama ibu-ibu buka. Kameranya dibuka dulu biar kita saling. Ya, kalau kau mau jawab buka kamera. Oke dulu Mbak Bang Yonatan ya sama Wifi, saya mau kerja dulu sedikit. Nanti sebentar Bu, izin saudara Islam ya. Ibu buka surat Ashab di situ Bu, ayat 61. Kan Ibu bisa baca buka tadi itu ya. Ashab ayat 6 Bu. Tidak ada Al-Quran saya tidak pakai Al-Quran. Jadi bisa buka itu apa namanya? Al-Maidah. Coba tolong bukakan. Sip. Ini bang siapa ini? Bang Amin Bang. Enggak, maksudnya open cam dulu lah. Kalau ngomong itu open cam dulu biar gak apa? Oke. Biar sama-sama tahu gitu. Udah kelar itu. Dawi Fit sama Ibu Kristus ini udah kelar. Ini enggak, belum lagi. Nah, abangnya mau gimana ini? Mau mendebat Ibu Kristus rupanya? Coba. Enggak lah. Mana aku debat itu? Mungkin itu pengalaman dia. Aku nggak suka-suka ganggu iman orang, Bang. Lah kata ibu ini Musa Kristen katanya, abang setuju apa enggak? Mungkin Setuju dalam nggak, Bang? bahasanya, kalau bahasanya itu ya itu menurut dia, Bang. Itu menurut Ya, dia. Musa itu Kristen rupanya, Bang. Karena pula, Musa itu Kristen, abang betul itu, Bang? aku nggak mau kayak gitu, Bang. Loh enggak, maksudnya kata Nggak ibu mau kayak ini gitu, Bang. Musa Kristen. Nggak mau. Bener enggak, Bang? Gitu loh. Karena Ya, sudah dulu Abang ya, saya mau kerja dulu. Nanti sambung lagi. Loh, tunggu dulu, Bu. Sebelum- Ini dipertanggungjawabkan dulu Musa Kristen. Tunggu dulu, Bu. Kabur. Tunggu dulu, Bu. Kita cari dulu mana ayatnya itu.
Ya, Sebelum cari itu ayat Abraham Musa itu Kristen datang, itu. Yesus, Sampai kiamat Tuhan kurang Yesus 2 hari sudah nggak ada, nemu itu. Bang Bu. Ya, kalau dinamakan Kristen Bang, nggak ada Bang, nggak ada itu. Mungkin Lah ada, terus mungkin kata ibu ini salah, salah apa dia salah, salah apa? salah karena Salah baca dia, salah emosional, baca dia. Karena karena yang dibaca emosional, itu gak ada yang dia beres. emosional. Iya, ya itu emosional. Kalau kita diskusi ini ngapa-ngapain kita selalu berdebat. Kita harus setuju iman kita itu aja, Bang. Seperti Abang Ustaz Wifi, Apa ya iman itu, Bang? nunjukin Iman itu apa, imannya. Bang? Coba saya Aku tanya. juga nunjukin iman itu, kepercayaan itu. Bang, Iman saya itu nanya nih, kepercayaan, iman Bang. itu apa Kepercayaan definisinya? masing-masing. Ya, Bang. Iman itu apa, Kepercayaan Bang? diri masing-masing, Bang. Mana Kepercayaan ada diri. definisi iman itu Karena kepercayaan aku diri beriman, masing-masing itu? beriman Di kepada mana itu? Iya. Iya, Bang, karena aku beriman, aku percaya kepada Yesus. Itu aja, Bang. Hmm. Gimana Ini caranya yang Anda tadi, Bang, beriman yang kepada Yesus tadi padahal tidak pernah yang ketemu Yesus, diharamkan Bang? itu, Bang. Enggak, Bang. Tunggu dulu, Bang. Jangan dulu ke sana kita dulu, Bang. Yang tentang tadi babi haram itu, Bang. Inilah, Bang, ayat Imamah 11 ayat 7, Bang. Kita baca, Bang, ya, biar dengar Abang ya. Bisa kita baca, Bang? Bisa kita baca? Gus, Siap Ustaz? Demikian juga nggak bagi ada yang lain, Tuhan. tak, Gus? Nggak ada tadi. Karena memama berkuku belah. Nah, Ustaz Wapi sampai apa namanya tuh nyerah ya. dia ngomong apa, saya ngomong apa, Gus? Iya nggak bisa ini. Nggak nyambung, Gus. Ini apa gara-gara sering makan babi ya mereka ini ngomong Ya. aja nggak jelas gitu loh. Emang kebanyakan begitu sih Tad. Susah bukan hanya 1-2 banyak emang. Coba aja Iya. kita bukannya. Jadi Nah, saya ngomong mereka nyosor, saya ngomong mereka nyosor. Ini kan sifat babi banget kan? iya memang. Mereka makan babi, babinya jadi daging dalam tubuh mereka. Lalu ketika kita katakan babi, marah mereka. Betul. Main seruduk. Silakan buka kameramu, Akal. Oke, Buka Oke, kameramu, brother ngerti nggak Wafi, bahasa Indonesia? Oke, pertanyaan saya macam nih, brother. Itu sebut aja tuh. Lu ngerti nggak bahasa Indonesia? Buka kameramu. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. You open your camera. Open your camera. Oke, saya to the point saja, brother. Oke, jadi to the pertanyaan point. saya macam nih, brother. Boleh tak you explain kepada kita, kepada 2000 Suruh buka kamera, you plan. Lu bisa ngerti nggak sih diajak ngomong apa? Ustaz Dia Wapi buka kamera, saya Islam buka apa kamera. Kristen, Gus? Kristen dia. Buka kamera pia. Muslim apa Kristen? Salah naik. Halo? Saya hitung sampai 5. Enggak. Aduh. Saya kasih kesempatan sekali lagi nih ya. Jadi Buka macam nih, kameramu. brother. Saya Buka to the point kameramu. saja, Open your brother. camera. Brother Wafi, Buka brother Wafi, kameramu. boleh pertanggungjawabkan nasib Kamera, punya open your camera. Enggak, dia memang botol yang nggak disuruh buka kamera udah nyerocos. Ini kok gini ya? Apa gara-gara memang sering makan babi ya? Iya, emang babi ini pengaruh kepada otak manusia, Tad. Merusak. Silakan buka kameramu. STT. Woi. Buka kameramu. Naik tapi di mute. Ini kan anu kan, siapa itu? Ada yang suka debat-debat dulu itu ini. Saya nggak tahu tadi. Oke, kalau diam aja sampai 5 saya hitung, tak turunkan. Siji, loro,
telu, papat, limo, metu kon. Gak ada suaranya. Ya nggak ada suara. Pak siapa ya? Di Zoom dia, kayaknya sudah di Zoom dia dulu. Amsa, Kristen Muslim. Halo. Iya, banyak yang naik tapi ditanya diem aja. Halo. Teman-teman Kristen naik, buka kamera, bukan buka aib ajarannya, jangan buka kamera. Tar. Edis mana Gus? Tidak pernah naik ke sini Edis Gus. Nggak pernah Tad. Tak pikir-pikir Gus. Tak pikir-pikir Gus ya. Kalau sama Edis tuh bukan debat Gus, namanya podcast. Karena dia yang nanya, kita yang jawab. Iya, podcast ya. Bukan debat itu mah, podcast itu namanya. Dia ditanya nggak bisa. Iya betul Tad. Kalau Mikana Mah aku sering debat Mikana. gimana? Ada perkembangan nggak Mikana? Nggak ada. Coba gua sekali lagi nih. Buka kameramu. Woi, buka kameramu coba. Oke, sorry brother, terkait Buka kamera saya kameramu. tidak Lu ngerti bisa. ngomong gua apa? Hei, lu ngerti nggak gua ngomong brother. apa? Buka kameramu. Saya paham. Saya paham. Buka Tapi kameramu. saya tidak bisa. Oke. Bunda Mila naik Bun. Dicariin Ustadz Wapi di Bunda Mila. Bunda Mila nih gimana sih? Naik Bun. Oh, Nabila, jam berapa berarti sekarang di Amerika? Sekarang ini kalau di Amerika jam 10 malam Tad. Jam 10 malam. Ya. Kok tahu antum Gus? Ya kan sering ngobrol sama Bunda Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bohong aja nih. Kang Nandar nih suka fitnah ini. Orang saya baru mau makan juga jam 10 aja udah. Apa Bun? Baru mau makan, masa jam 10 aja? Bukannya di sana jam setengah 11 malam? Enggak, itu di East Coast itu, di tempatnya Bunda Sumangkut. Di tempat saya masih setengah 9. Ya beda satu jam berarti. Banyak bedanya. Siap Bun. Enggak. Nih, saya baru mau makan restoran Indonesia tuh. Weh. Timpang Asia Halal. Indonesian restaurant. Mahal ya di sana ya. Makan bakso atau makan PMP? Bakso. Makan apa? Bakso ya, bosan bakso. Bakso mulu. Nasi rames babi gak ada Bun? Halal ini. Mana sih? Halal. Thank you. Saya mute, Babinya itu babi hutan katanya Bun, yang haram itu. Kalau babinya di majelis gak haram katanya. Sini aja kali. Di situ penuh kan? Tapi kok boleh Ya, semua sini aja di lah. situ? Di luar aja deh Indonesia. kali. Outside. Ya. Nah, di sini enak. Bisa sambil ngobrol. Kok yang makan bule Bun? Iya. Jadi sudah terkenal ini, banyak anak sekolah. Itu Amerika itu, bukan Madura itu, Gus. Thank you. Iya. Indonesia. Masakan itu aja. Indonesia tapi yang makan bule semua. Goreng garing. Goreng garing apa? Maksudnya pempeknya Oh, sorry, you're not Indonesian. I forgot. Make it crispy a little bit. Yeah, believe it one. I need to check something else. Thank you. Orang bule diajak ngobrol bahasa Indonesia. Iya, lupa, mukanya mirip-mirip orang sini.
Mirip-mirip Jawa gitu. Astegap, Bun. Hah? Terus yang punya siapa itu? Kok bisa? Cindo. Oh. Oh, saya ada ustadz nih, saya harus pakai ini dulu ya kali ya. Harus pakai supaya jangan terbuka banget. Saya kira karyawannya orang Indo gitu kan. Ya. Ada orang Indo, dia pintar. Kalau bisnis itu kan kita nggak ngelihat warna kulit, kita nggak ngelihat siapa dia. Yang penting kerjaannya bagus gitu. Bentar saya ambil ini dulu, tunggu sebentar. Cindo kok halal loh. Justru Nggak halal, karena yang masak orang. banyak makanan Cindo yang halal banyak, teman-teman. Banyak. Iya, halal kok. Karena ini kan bisnis, bukannya soal agama. Iya, benar. Banyak teman saya yang Cindo Saya banyak. berkerudung dulu, ada ustadz saya berkerudung dulu. Ini saya baru habis dapat topi nih. Thank you. Teman saya yang Cindo banyak jualan masakan halal. Teman saya Cindo yang haram cuma Julius. Oh iya. Oh dia halal haram hantam ya. Bisa Nanti aja, saya Ustaz. diomongin lagi. Katanya ini, jadi saya udah pesan PMP apalagi ya? Saya lapar berat ini. Siomay Bandung. Kalau umur kayak jenengan itu seharusnya dikurangi kan makan malam, Bun. Pak Ustadz nih kadang-kadang kurang ajar Kang Nandar. Dia selalu bilang saya ini kayak tua banget gitu loh. Ya enggak, maksudnya itu pempek makan malam itu bagi umur yang kayak saya 29 gitu, Bun. Kalau Aja. Miskin mati, kaya mati, tua mati, muda mati. Jangan begitu kalau ngomong. iya, Bun, betul. Itulah alasan saya yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok mati. Yang ngerokok aja sama-sama mati gitu. Belum tentu yang umurnya lebih tua itu yang lebih muda tuh lebih apa umur baru segini. Banyak penyakit yang stres katanya ngadepin Wahabi nih ntar. Kang Nandar jangan lupa di ini ya. Apa Bon? Lupa di live tanggal 4 September Di mana itu? di YouTube. Di share ulang aja. Saya kan YouTube saya. Siap. Nanti saya enggak. Coba bisa Bon, nggak? Ustadz Wapi gak dikasih paus Bon? Ustaz Wakil Udah. transfer belakang. Sudah dapat dari Bunda kapan hari? Sudah saya siapin. Tinggal Ustaz perlunya berapa Kak? Berisik. Siapa? Telepon siapa itu? Ada telepon Bunda itu. Telepon saya itu. Ya, yang telepon siapa tuh? Ustaz. Maaf, alarm. Saya Oh, alarm. Gus, saya tutup cam dulu ya. Mau sholat Siap, dulu. siap. Mau sholat duha dulu. Perlu Siap. berapa tak? Jam 10:30 Bun. Setelah ini duhur. Belum duha masih, Bun. Berapa? Perlu Ya, berapa Masya jam Allah. Ustadz Wapi mau Standby doa dulu ya. Bon. Standby dulu ya. Siap. Iya. Jangan kabur ya tadi ya. Awas kabur Tad. Ada Ya, kalau Bunda kabur, bilang jangan. kabur. Gua bilang nggak? Ini maksud Ustadz Wafi, empek-empek seumuran Ustadz. Apa sih ini kadang-kadang ayo tap layar bikin komalnya siapa namanya Kang Nandar besar lagi kayak dulu. Saya nggak ada yang follow berarti orang yang
nonton sini udah follow semua ya? Donatur api Bunda Mila. Enggak, saya bukan donatur api. Saya bantu yang nggak pakai yayasan, langsung aja Nandar, Ustadz Wapi, Bang Dalbo, Papi Gembala gitu-gitu aja langsung. Nggak pakai yayasan. Lebih afdol ya, Anandar ya. Ya pun. Sudah pada follow Bun. Iya, itu dia. Yang belum banyak follow tuh kalau saya naik di loading tuh, nah itu naiknya banyak tuh karena banyak orang baru. Ya. Ya banyak juga penonton Bang Loading tuh. Mendominasi tuh. Iya, Pak Pur juga tuh, Pak Pur yang di Surabaya, yang ODGJ ya. Wah, kalau saya naik situ banyak sekali tuh. Siapa? Siapa Bun? Pak Pur tuh jenderal polisi yang punya Oh, orang-orang gila. Pak Purnomo. Oh, dia bukan jenderal Bun, dia ini Ifda. Kita manggil Oh, Pak Jenderal. Bukan memang, tapi kerjaan begitu tuh susah loh. Iya, susah. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, itu menurut dia berkat doa istri dan sholat duha, makanya dia bisa sukses gitu. Masya Allah. Dia lama tak ada jengok. Saya sekarang naik komal di Amerika. Jadi algoritma saya, alhamdulillah, terima kasih Iwan Pilar. Jadi sekarang ini orang yang tinggal di sini, apologet Islam di Amerika, itu sudah masuk notifikasi sama tempat saya. Ada yang karena saya follow, ada yang karena dia follow. Jadi saya beberapa kali naik menghajar Oten kemarin lumayan bagus. Waktu dia mulai, saya nggak tahu itu namanya. Kak Nandar, Imam Hasan double M. Saya pikir saya pikir komal Muslim, nggak taunya Oten punya. Jadi saya kejebak sendirian di situ. Ya untungnya judulnya itu begitu dia mau ngalih-ngalihkan soal Islam, pertama dia nanya dulu percaya Yesus apa enggak. Ya saya bilang orang Islam itu lebih Kristen dari orang Kristen sendiri. Kita percaya Yesus, maju ke soal kepercayaan kan, akhirnya baru saya hajar dengan Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya, tidak pernah accept bahwa diri dia Tuhan. Mulai spanning, akhirnya saya diturunin. Saya bilang wah keren. Dia Kristen tapi pakai nyamaran Islam, namanya gitu. Yang gitu, gue bilang lo kenapa? Oh ternyata dia bukan Kristen, dia ateis. Tapi yang naik situ Kristen semua. Terus ada satu orang Islam bilang, oh aku juga pernah korup, mana ada. Gue bilang itu lo Islam apa Islaman? Ya pokoknya begitulah. Tapi akhirnya alhamdulillah, makanya saya sekarang nih dibantu Ustadz, dibantu Bang Dalbo bikin cuplikan umpamanya Yesus bukan Tuhan, Yesus terkutuk, ini begini, pelan-pelan belajar dari situ sudah jadi. Tapi seru. Jadi karena saya naik ke sana, banyak juga follower saya yang bantu mereka, karena mereka komalnya kecil-kecil. Kak Nandar, mereka kayaknya nggak perlu yang harus banyak follower. Dakwahnya itu agak beda sama kita gitu. Dakwahnya agak beda. Oh iya, viewernya kecil saya lihat. Karena kalau Bunda naik kan otomatis ada notif di sayanya. Iya, oh iya gitu ya. Ya, Ustadz Wafi. Kalau kita follow seseorang kan ada nanti. Kalau misalnya Bunda Mila live di mana itu kan ada kalau kita follow. Ya benar banget. Lumpia enak ya. Martabak siomay Bandung kebanyakan kalau saya beli siomay. Oh saya bungkus sibak. Beli gorengan Bun, ini gehu. Nggak ada itu, gehu itu apa? Martabak manis tuh ada tuh. Black rice pudding tuh, tau nggak apa black rice pudding tuh? Itu apa namanya, ketan hitam. Oh iya. Ketan hitam pakai ice cream vanilla, wah enak juga nih. $7, mahal bener, $8. Coba ya, itu kayak itu kalau di sini es doger gitu. Es doger, tapi mungkin ini di mana ketan hitamnya. Iya. Kalau di sini mah 5.000 dapat Bun, 5.000 perak.
Ini kalau $8 itu berarti 120.000 ya. Black lemon topping with ice cream. Oh ya enak kayaknya nih. $8 dingin tapi sekarang. Jadi ini siapa opennya naik? Saya punya duit nggak sini ya? Saya bagi kalian deh. Nggak ada. Ya. Sini kirim paus Bun. Ya saya tahu. Ya topak Bun. Paus lah Bun. Ntar Bun ya, saya mau ngambil paketan dulu. Ada paketan nih. Nah udah. Mana Sauri masih sholat apa katanya tadi? Jam segini? Sholat duha, ya. Iya pagi ya. Sholat duha tuh bagus loh. Ini apa? Iwan Villa. Karena dengar dari ceritanya siapa namanya? Ceritanya Pak Purnomo itu doa istri dan dulu dia itu susah sekali hidupnya. Tapi berkat sholat duha dan doa istrinya jadi bagus. Salam kenal Kang Nandar. Pada kemana sih? Pada sholat semua? Maksudnya begitu. Melancarkan rezeki, benar banget, melancarkan rezeki. Percaya nggak percaya? Coba kadang-kadang kalau kita bilang, oh saya udah sholat tuh, tapi nggak gini-gini. Nah itu namanya tidak ada bersyukur. Kadang-kadang rezeki itu rezeki nikmat, rezeki macam-macam, bukan harus selalu duit. Rezeki kesehatan, bagi bunda, bagi paus makan. Siapa? Nggak bisa kalau bagi ke bawah, nggak bisa. Oh saya nih harusnya bawa si itu Bang Iwan Rematea karena saya mau bagi buku itu kemarin belum sempat. Kita makan dulu ya Iwan Villa. Ngambil paket bunda. Oh gimana ngambil paket tuh? Maksudnya tuh yang itu keranjang kuning nggak bisa. Akun luar negeri nggak bisa. Saya bagi itu buku khusus untuk mu'alaf yang baru. Jadi kalau ada teman, ada saudara yang baru mu'alaf, nah itu saya bagi. Dan mungkin saya akan terjemahkan dalam bahasa Inggris. Bukunya Ustadz Wafi juga nih saya mau terjemahin nih. Nanti kita jual di sini. Nah bagus itu berarti. Waalaikumsalam. Kang Nandar. If we open, if Kang Nandar, dengar saya nggak? Ya siap Bun, gimana Bun? If I always live like this with the English language, I think I'm gonna go more like a faster than right now, but I have to do it myself. Setuju nggak? Katanya belajar bahasa Inggris. Yes, I know. I understand your talk to me. Bun suaminya orang Amerika, bukan suami saya Arab Palembang. Tuh orang Palembang, bukan orang sini. Orang sini susah ngurusnya karena dianggap laki perempuan sama, jadi harus sama dia. Nggak mau. Kita perempuan pengennya di spoil itu artinya dimanja. Tapi enaknya dapat orang yang sudah mandiri. Saya nggak perlu siapin pagi-pagi kita sibuk mau kerja harus siapin makan, nasi harus hangat di atas meja. Wah saya lempar laki kayak gitu. Model Ustadz Wafi. Ustadz Wafi belum selesai, kita gosipin dulu. Model Ustadz Wafi kalau makan kan nasi harus hangat di atas meja, harus ini. Kopi ya kan? Kopi harus ada. Wah, repot itu mah. Nggak bisa begitu. Itu sementara Terus istri. kalau bunda gimana?
Karena saya kerjanya banyak, saya tuh kadang-kadang pagi habis subuh langsung tidur. Suami saya kerja ya kerja aja, dia bikin kopi sendiri. Sarapannya ngambil sendiri. Sarapannya kan gampang kalau di sini. Kadang-kadang sereal, kadang-kadang kita skip breakfast. Itu bagus Kang Nandar. Jangan. Saya dibilang mirip Melly Guslau. Saya nggak bisa nyanyi. Ini skip breakfast. Skip breakfast itu bagus loh. Skip breakfast. Itu ya jadi saya nggak makan sarapan, nggak kita kan kalau di Indonesia sarapannya lontong, nasi uduk, wah enak banget. Sini saya nggak sarapan. Terus Makanya nanti apa dong? jam 1. Enggak, kosong aja. Paling ngopi. Ngopi. Iya. Nggak ada ini apa namanya itu kayak combro apa kayak nggak ada ya? Enggak ada yang jualan, tapi saya kan nggak makan gituan. Saya nggak doyan combro gitu. Combro, misro, ya kan? Mie tek-tek, mie apa lagi? Jam berapa di sini? Jam 8.45. Tuh kan bagus skip sarapan. Iya. Itu intermittent kalau nggak salah. Jadi memang begitu. Gitu kan. Mana ini yang otennya? Mana ada naikin aja oten. Nanti saya Nggak bagi ada itu. Bun. Sekarang susah lah cari oten ini nggak ada Bun. Oh gitu. Saya Sekarang mau nggak kayak dulu. Sekarang tuh nggak kayak dulu. Kalau dulu mah gampang cari oten. Sekarang Oh, Ustaz Wafi sholatnya banyak bener, doanya lama ya. iya ini budak-budak lagi nunggu Ustaz Wafi nih teman-teman ya. Kalau nggak usah dikasih. Tapi Ustaz Wafi ini hebat loh Kang Nandar. Maksudnya dengan usia dia yang baru kepala 3 ya. Dia udah bisa ini nanti 3 in 1 tuh. Dia sendirian melawan 3 orang Wahabi itu. Iya, pintar Ustaz Wafi mah. Iya. Udah terkenal ya. Udah terkenal. Kemarin saya lihat videonya disambut mobil ini Rubicon. Oh Rubicon ya. Oh Rubicon tuh terkenal di sana. Rubicon mahal di sini Bun. 1M. Masa Rubicon sama mahalan mana? Sama Range Rover. Ada nggak Range Rover di sana? Aduh, saya nggak tahu Bun. Apa itu Bun? Saya taunya Alphard sama Rubicon aja Bun. Pajero. Saya dengar Pajero di Indonesia Pajero. Ya, kalah Pajero mah Bun. Mahalan Rubicon. Siapa namanya nih si Aryadi? Ada mention 2M lagi. Oh panjang lebar kalau nanti saya cerita, nggak usah, capek. Udah pause aja Bun daripada 2M. Iya. Ada pun Land Rover. Oh ada Land Rover di Indonesia. Oh ya ada. Dulu pernah ada. Itu termasuk ini loh, Kang Nandar kalau buat ke hutan-hutan gitu loh. Kayak Rubicon juga Jeep begitu sama. Ya Jeep Rubicon tuh Jeep, tapi saya juga nggak pernah naik sih, nggak tahu kayak gimana dalamannya. Apakah enak? Mas, di sini mah biasa aja. Bisa kita cek berapa Rubicon di sini. Coba di situ lihat berapa Bun. Berapa ya? Bentar ya, saya lihat ya. Rubicon Jeep. Nah, Jeep ya, Jeep Rubicon. malah nggak pakai interest nih belinya. Berapa duit nih sebentar ya? Ya. Inventory 2022. Sekarang 2000 berapa? 2026. Nih yang use ya, Nih. 2022. Nggak kelihatan Bun, harusnya ini. Kelihatan nih. 27.000 cuma. Balik. Bukan itu Bun. Bukan itu. Tunggu. Jeep Rubicon. Nih mobilnya kayak gini. Tunggu. Ini juga Jeep tapi jenisnya beda mungkin. Tunggu dulu. Oh ini bukan Rubicon, salah saya. Tunggu sebentar. Ya salah.
Iya, tahu. Orang Indonesia sini banyak yang punya Rubicon. Nih, Bun. Kayak gini, Bun. Saya tunjukkan ya. Di mana nih? Bukan. Nih, Bun, bukan kayak gini, Wrangler, Bun, ya? mobilnya, Bun. Iya, tahu. Tunggu dulu. Rubicon Bukan tuh. Wrangler ya, Rubicon ya. Rubicon. Jeep Rubicon. Tunggu dulu. Salah nulisnya ini. Rubicon Jeep. Ada yang lebih mahal dari Rubicon, Bun. Apa? Mobil Ayla 1000 cc. Di sini nggak ada airnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, kemarin Ustadz Wapi dijemput sama Rubicon, Bun. Saya gimana rasanya, Ustadz? Empuk nggak, Ustadz? Punya. Gak enak, enakan feel fire. Bukannya Rubicon enak, dia ini suspensinya empuk. Ya empuk, tapi lebih empuk feel fire. Sama ini Fortuner enakan mana? Enakan feel fire. Fortuner lebih murah lah pasti. Fortuner Oh, mahal Rubicon ya? Mahal itu Tad, Rubicon Tad 1M ya? 1,2. Ya masa nggak enak 1,2 loh tuh. Itu mobil tempur itu. Bukan Buat tempur. Untuk road, di Mobil road. off-road apa? Off-road. off-road. Nih. Saya kasih tunjuk nih. Ini kan. Tuh. Ya benar. Berapa tuh? Saya cari harganya. Tunggu sebentar. Di Murah sini mobil di sini 1M,2. 63.000 saya bisa beli 3 ini. Berapa itu? Kalau dirupiahkan berapa itu? Kali aja, kali 60. Berarti 60 ya. Kali 60 kalau 100.000 berarti 1,6 rupiah. Ya. 100.000. Kalau sekarang ini berarti cuma 1,6 berarti 700 ribuan, 700 miliar. Oh masa 700 miliar Bun? 700 juta? 700 juta, ya 700 juta. 700 juta. Sekitar gitu ya. Karena 1,6 kan sekarang kan 1,6 1,7 ya, sekitar 700 juta. Mobil saya 125. Berarti berapa? Ini harga Amerika. 2 miliar. Tapi kalau jual di Indonesia lebih lagi. Oh, kalau Indonesia mah pajaknya. Pajaknya Indonesia ini, masya Allah. Iya. Itu Rubicon bisa beli motor satu tuh pajaknya. Iya benar. Harley aja di sini cuma 23.000 Harley. Tuh. Berarti cuma 300 juta. Kalau 23.000 ngulak saya Bun. Ya. Mana Oten Gus? Selamat Tan. Oten Nggak ada Oten, nggak ada Oten Tan. Saya juga bingung kenapa Oten tuh sekarang susah ya. Nggak seperti dulu. Nih Lincoln saya nih Lincoln nih. Berapa tuh harganya? Udah kelihatan Bun. Kelihatan. Kebalik soalnya. Kebalik ininya itu mirroring. 135 tuh. Iya, $135,7. 132. 132 potong teks ya. Terus kita liatin ininya ya, liatin gambarnya. Tunggu. Tuh. This new 2026 Lincoln Navigator Black Label is in stock in it. It is powered by a twin turbocharged 3.6 engine with auto start stop technology. Automatic transmission with selection. Buat kerja, soalnya eksekutif presiden dan lain-lain tuh mobilnya begitu. Makanan saya nggak datang. Oh mau lempar ya tadi katanya. Iya, lempar paus Bun. Ustadz Wapi belum dilempar paus Bun. Kalau saya mending transfer saja. Biar Bunda bila naik level. Gak apa-apa Ustadz. Kalau transfer mah lain lagi. Dua-duanya nggak apa-apa Bun. Ini ya.
Dua-duanya boleh, mau transfer sama gift boleh Bun. Transfer itu kalau Ustadz itu kan memang ada kebutuhannya, dia kan lagi mau debat ini, siapa tahu saya kecipratan amal jariahnya Ustadz kan berdakwah lawan false akidah, kita bilang di sini nih false akidah, tahu nggak false Kapan akidah Ustadz? itu apa? Antum mau debat Ustadz? Kapan Tad? Tanggal insya Allah tanggal 4 September Gus, Sama siapa? sama Heri Pras dan guru-gurunya. Enggak, masa debatnya 1 lawan 3? Enggak, sama siapa antum? Iya. Anda, saya sendirian. Iya. Terus lawannya 3, oh enggak adil dong. Ya, harus Saya adil. ngajaknya 10 lawan 1 sebenarnya, tapi mereka bisanya cuma 3. Wah, gak ibang Tad, antum 1 orang. Yang nggak ada apa-apa Gus, biar mereka senang gitu. Siap. Di live kan YouTube tah? Di Nabawi TV apa di mana? YouTube. Hah? Di live kan di YouTube mana? Nabawi TV. Apa enggak Di di live channel kan? saya, di channel YouTube saya Abdul Wafi 99 nanti. Siap. Yang selevel sama paus apa ya? Jangan paus mulu, bosen. Banyak Bun, tinggal lihat aja koinnya Bun. Iya, ini bagus nih. Animal Band ini bagus ya? Animal Band bagus juga kayaknya. Terserah Bunda lah, mau paus mau apa. Ustadz Wapi, gas Tad ya. Aman. Mari. Oh, ini bagus nih. Sagi koin. Nih Gus. Kajian aja, Tad. Oke. Heri Pras, Ustadz siapa itu gak kepotong ya? Coba gimana caranya ya supaya gede coba. Temennya Bang Nandar nggak masuk kategori itu mah Ustadz Google. Nih. Heri Pras, Ustadz nggak kelihatan Tad. Iya, nggak bisa dah. Nggak bisa. Karena auranya nggak ada, makanya jadi gelap. Nggak ada. Aduh, Ustadz. Bunda, makasih Bun. Senang saya kelihatan ada Ustadz Wafi. Jazakillah ahsanal jaza. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya mah mentahan aja Bun, nggak apa-apa Bun. Mentahan aja Bun. Saya sekarang ini cuma bisa memberi 2.500. Nah ini bisa nih. Terserah Bunda lah, mau apa aja saya menerima kok. Konaah saya mah Bun. Ini bagus nih, lihat nih. Ini bagus nih tuh. Masya Allah. Live TikTok universal Bun, Masya Allah. Sama itu. Jazakillah khairul kasiran. Iya. Semoga Ustadz Wapi diskusinya dilancarkan. Iya, jadi Amin. Ustadz Wafi. Tanggal 4 September teman-teman. 4 September. Tad, 1,5 dulu nggak apa-apa ya Tad ya? Siap. Nanti saya tambahin akhir bulan. Insya Allah. Iya. Mas, makananku mana? Oh lagi goreng ya? Rame ya? Salah Bun, dikit. dia bule Bun. Mana diajak ngobrol bahasa Indonesia? Bulen. Iya. Hah? Ya gimana Ismet Ulam apa nih? Ismet Ulam apa nih? Kepotong nih. Ini Ismet Maulana Ulam. ini. Maulana ya? Enggak, dia Ismet Ulam. Waalaikumsalam Ismet. Kita foto sama Gus Wapi, Ustadz Gus Wapi. Boleh. Bisa? Ya kalau antum mau foto sama Ustadz Wapi buka kamera. Nanti gua besarin dua-duanya. Iya bentar aja. Ini idola saya ini. Saya salam dari Malaysia. Oh, siap. Enggak, maksudnya foto antum ini antum buka kamera, nanti fotonya dijajarin sama Ustadz Wapi baru screenshot gitu loh. Udah Kang. Oke. Izin turun ya Bang. Oke, Ismet Gus. Ismet Ulam Ra. Ini kepotong nih titik-titik. Iya. Bang Nandar, Siap. si Maulana masih berhubungan nggak? Siapa? Maulana, Sueb. Oh, Sueb. Namanya Sueb itu, Bun. Ya, tapi sekarang dia terkenal. Dia kadang-kadang satu komel sama saya tuh. Ya, dia Coba, sering ke Komel. Benar ya?
dia sering ke Komal orang-orang barat. Dia sekarang udah bisa belajar bahasa Inggris dia. Ya, udah ini. Saya pengen juga belajar bahasa ini, cuma Ustadz Wafi janji sama saya mau ngajarin bahasa Arab dulu. Bahasa Arab udah bisa, baru bahasa lain. Kan belum serius Bunda kayaknya. Masih sibuk ini, sibuk itu kata Bunda kan. Nanti aja lah kata Bunda. Belum. Iya, belum. Ya, sama Sued sering satu komal kita di komal ini, di komal Kristen. Tapi dia memang bahasa itunya. Dia satu guru satu ilmu tuh bahasa Ibraninya dengan saya, Bon. Iya, Ini dia Ustadz ini apa Moresapuri Saleh. tapi ilmu kekristenannya bagus nggak? Lumayan. Ya bagus lah. Bisa di ini dong, Ustadz Wafi. Bisa dipanggil dong. Dipanggil. Ya maksudnya diajak. Tapi kalau Bang Sueb ini lebih cocok mengajar, memang bukan untuk berdebat, Bon. Kalau Sueb itu cocoknya mengajar. Kalau ngajar gitu. Kalau berdebat bisa, cuma cocoknya jadi pengajar. Iya. Tapi kalau mau berdebat nggak apa-apa. Nanti saya mau tugu pesan sekarang apa nanti? Bos, misalkan boleh. Pengen si Bas tugu. Si Bas tapi enak makan pakai kangkung nih. Aku kalau buat itu nggak rekomend. Nggak enak, iya. Saya pikir-pikir dulu. Thank you ya. Kurang satu. Udah. Oh iya, Bun. sedikit pengumuman Bun bagi teman-teman. Silakan, Mungkin Ustaz. bagi teman-teman khususnya di daerah Jawa, kalau mau ada yang umroh berangkat bareng saya, langsung DM aja. Insya Allah saya berangkat tanggal 22 Oktober, 2 bulan lagi. Masya Allah. Jadi Kalau Ustaz. umrohnya murah, fasilitasnya bagus, dan hotelnya dekat dengan Mekah dan Madinah. Jadi Masya Allah. bisa daftarkan diri Anda langsung DM ke saya. Gitu. Berangkatnya dari Jakarta, teman-teman. Masya Allah. Kayaknya seru nih kalau aku umroh sama Ustadz Wapi ya. Jadi aku kan introvert kan. Jadi kalau ada yang kenal kan enak gitu kan. Doain ya tadi ya. Teman-teman di Mekah itu yang kenal sama antum itu banyak. Makanya aku kalau sama Ustadz Wapi kan, gua kan kalau mau nanya-nanya apa kan, kalau gua mau ngomong bahasa Arab kan, Ustadz itu apa Ustadz? Harganya berapa? Harganya 33 juta. Jadi 33 juta itu sudah semuanya ya, visanya, alat-alatnya, makannya, hotelnya, dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya. Saya tutup ya. Siap. Aman. DM aja ke TikTok saya teman-teman, DM aja nanti saya balas. Bagi teman-teman yang mau ikut umroh, berapa hari berangkatnya dari Jakarta? 9 hari teman-teman, 9 hari. Itu jangan dilihat berapanya ya, tapi lihat fasilitasnya saja dulu, karena fasilitasnya itu hotelnya dekat dengan Ka'bah dan Masjid Nabawi, dan pesawatnya pakai pesawat yang bagus, Oman Air. Wih, Oman. Iya, Oman Air. Jadi pesawatnya yang bagus, kita yang bagus. Terus jadi lihat fasilitasnya lah, dan nanti dapat buku khusus catatan saya. Jadi Al-Fakir saya sendiri nyatet buku itu sekitar 200 halaman yang temanya keagungan Ahlul Bait Nabi dan para sahabatnya. Itu nanti dapat buku itu gratis. Buku itu tidak dicetak kecuali yang ikut umroh bareng, itu aja. 33 itu bersih, iya bersih sampai pulang, sudah sampai pulang. Semuanya sudah, nggak ada tambahan biaya, nggak ada. Kang Nandar. Masya Allah. Kalau ke Mekah Madinah itu nggak perlu bahasa Arab, orang sana pakai bahasa Indonesia. Pedagang Bahasa Madura di sana pun. Madura, jarem mata ya. Mator sakalangkong cong, gitu ngerti dia ya? Nanti saya bilang, ibu cepet jalannya, cepet. Ketawa. Tuh ada yang dari Maroko katanya Gus, mau naik Gus. Mana? Siapa?
Pakai Naik paspor aja. siapa? Itu Fareda itu ya. Nggak ada di sini. Pareda naik aja, Pareda nggak ada. Ada nih. Ya tapi dianya di sininya nggak ada. Ini Maroko bahasanya bahasa Arab atau bahasa apa? Maroko Inggris ya? Arab. Dia. Bahasa Arab. Saya pernah Hola, itu. Tafadhol. Saya pernah digodain cewek Arab itu pernah. Jadi saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Kenapa? Is enough. Kenapa kok innalillahi? Digodain Ya, cewek nggak Arab apa-apa. kok innalillahi? Terus ngomong Arab. Naik aja Preda. Please your naik. Tapi bahasanya lebih ke Afrika gak sih kalau apa Maroko kan masuk Afrika ya. Maroko itu bisa bahasa Spanish, karena dekat sama Portugal, Spain, dekat Spain, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Prancis, bisa 8 bahasa mereka kalau yang sekolah ya. Maroko. Kalau pemain bola Yes. memang selama ini Maroko masih terbaik sih. Negara Islam, pemain bola yang selalu ikut 8 besar itu ya Maroko itu. Yes. Sekarang mereka suka Neval. kayak kita. Tapi dia mah orang Indonesia, Ustadz. Orang bionya aja bahasa Indonesia. Ngeprank nih orang nih. TKW. Orang bionya aja bahasa Indonesia. Dia bisa bukan bahasa Spain, bahasa Spanish. Karena memang border. Terakhir ini kan ada problem lagi. Mereka nyebrang lewat laut berenang dari Maroko. Apa Selat Hormuz kan? Selat Hormuz kan bukan Oman ya, Selat Hormuz ya. Kan almost tuh di Iran. Dia nggak bisa dijambak juga soalnya. Coba Salah. bahasa Inggrisnya, Spanishnya ini. Silakan kamu naik. Saya tuh harus belajar Sila, juga. your sister, I am a sister. Please coming to my channel. Jenengan tetap di Kuningan berarti Gus. Iya, Ustaz. Hmm. Antum lagi sibuk nggak, Tad? Saya setelah ini mau keluar ya, Gus sama Siap-siap. Bunda. Mumpung belum keluar nih, Tad. Yang video yang aku bagiin ke antum itu gimana tanggapannya, Tad? Video yang mana Gus? Video Buya Sakur itu loh, Tad. Dia memang ngawur orangnya Gus. Oten, C6. Tapi dia udah mati sih, alhamdulillah. Tapi video-video Ya. lamanya masih bisa. Ngawur dia pemikirannya. Jadi selalu selalu melawan arah dia. Ke sana Dia ini, saya nggak percaya kalau dia Islam. wallahu a'lam Gus. Wallahu a'lam. Tapi memang pendapatnya itu kayak meragukan Islam semua gitu loh. Ya. Masa dia suruh orang murtad? Tapi gini, Ustadz ya, memang dia kan sekolahnya di Amerika. Maksudnya dia belajar Islamnya bukan ke orang Islam. Belajar Islamnya ke orang-orang yang liberal kayak gitu. Jadi pemikirannya jadi aneh. Tapi nggak karena begitu juga. Liberal juga nggak gitu-gitu banget. Dia mah parah. Parah dia, parah. Sesuai bayaran, Bun. Kalau Kan Saiful kayak Karim Munir itu, Siri itu. Saiful Karim itu jauh lebih parah Saiful Karim itu. Iya. Orang Jawa, Ustadz Wafi ya? Iya, saya orang Jawa. Saya dari Malang. Mungkin teman-teman yang Jawa yang belum menikah bisa DM saya. Hehe. Mas. Wah, Ustadz Wafi dinambah lagi nih. Udah 2 nih. Jangan. Bohong dia. Saya pecat Katanya dia dari 2. guru saya. Bunda, katanya 2 loh. Ustadz Wafi sudah 2 loh. Ini Bener apa? enak. Black seed puddingnya.
Terlalu manis ya? Black rice pudding itu black rice pakai scoop of vanilla ice cream. Manis ya. Bun, Tapi itunya bahasa Indonesia Bun. harusnya Bahasa ini bule nggak tadi. Yang manis itu itunya apa namanya? ice creamnya, Iya. vanilla ya. Vanilla ice cream. How big is that? Big? Like one scoop. One scoop. Terus itunya satu mangkok kecil. Iya. Buat itu sih pas banget. Habis nggak kira-kira kalau gue makan? Habis ya sih. Habis ya? Saya cobain deh. Taruh di to go cup aja. Jadi kalau nggak habis saya pulang. Nggak bisa itu apa es krim soalnya cair. Nggak bisa jadi. Nanti masukin frozen lagi. Ada tempat nggak? Ada itunya. Nggak ada ya? Kita apa namanya? Gue takut nggak habis. Ketannya itu kan apa namanya kayak kita Mel. panas. Jadi apa namanya? Oh, coba deh saya cobain deh. Oke, thank you ya. Gimana? Pat, saya ada Bun, pertanyaan. tadi perasaan bule deh. Kok ngomongnya bahasa Indonesia? Perasaan tadi Orang bule. itu. Aku mau nanya nih, Ustadz mungkin bisa jawab. Itu kan di Komal sini, di Komal di Kristen kemarin yang saya dijebak itu, yang namanya Islam tapi Kristen. Nah, dia mempersoalkan soal Nabi Muhammad yang menikah sama Aisyah. Nah, itu jawaban yang pas itu apa ya? Kira-kira yang bisa meng-kick out. Kalau saya begini tadi jawabnya. Ini Ustadz lagi ngapain nih? Iya, lanjut Bun. Dengar. Saya jawabnya begini. Prophet Muhammad itu sama dengan prophet-prophet lain, itu maksum. Istilahnya apa yang dia perbuat itu bukan kehendak diri sendiri, bukan nafsu, bukan apa, tapi memang sudah disuratan dari Allah. Nah, contoh kalau umpamanya saya bilang kalian baca benar-benar detail di buku Sirah Nabawiyah atau pokoknya sejarah Rasulullah, itu kan pertama itu pun sebenarnya tidak sepadan, tapi memang Allah yang menjodohkan. Nah, kenapa akhirnya yang terakhir kawinnya sama Aisyah, sementara orang-orang ini kan propagandanya kan Aisyah masih kecil, padahal saya pernah baca kalau nggak salah Siti Aisyah itu pernah ikut perang, membantu di P3K gitu loh, membantu orang-orang perang segala macam. Hah? Perang Uhud, bukan perang Badar ya, perang Uhud. Bukan Uhud Bun. Perang Uhud berarti kalau dia perang ya go ahead ya. Kalau dia perang di perang Uhud berarti dia tuh umurnya sudah besar kan, berarti kan sudah cukup gitu loh. Nah, kenapa dia bilang Rasulullah punya nafsu milih gini? No, saya bilang itu Allah semua yang menentukan Rasulullah kawin sama siapa. Kalau seandainya yang terakhir itu dia kawinnya orang seusia 40 tahun lagi, berarti sekarang ini kita orang Islam itu kewalahan, tidak akan mengenal hadis dan lain-lain. Karena setahu saya hadis dan lain-lain itu yang memorize itu, jadi Aisyah ini genius gitu loh, smart, pinter, ininya otaknya itu bagus. Jadi dia justru yang menyimpan, menulis dan memorize hadis-hadis yang sekarang ada di kita. Itu jawaban begitu make sense nggak? Jadi semuanya itu karena memang surat. Bun, menurut saya setelah saya kaji, jadi gini Bun, istilah wanita dewasa itu minimal. Saya rekam dulu, tunggu, saya rekam dulu. Oke, Tad. Ya, istilah wanita dewasa itu diatur di dalam Islam secara komprehensif dan tidak bertentangan dengan dunia kedokteran. Wanita bisa disebut dewasa ketika dia sudah mengalami menstruasi, haid. Nah, sedangkan haid memang minimal akan terjadi kepada wanita di umur 9 tahun minimal. Maka ketika wanita sudah haid, dia bisa disebut sebagai wanita yang telah dewasa karena rahimnya sudah siap menerima sel telur dari seorang laki-laki, namanya wanita dewasa. Nah, secara fikih di dalam agama Islam, kalau sudah mengalami haid berarti bisa hamil, dan itu tidak bertentangan dengan dunia kedokteran. Kalau sudah haid bisa hamil. Nah, sedangkan Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah itu setelah beliau haid. Iya, itu saya jelaskan juga itu. Iya, berarti beliau itu sudah menikahi
wanita yang dewasa, begitu. Ya. Jadi pada saat itu mungkin umur 9 tahun itu tuh sama dengan sekarang ini mungkin 18 kemajuan ininya. Karena saya ingat zaman dulu di Palembang aja itu 12 itu sudah dinikahkan loh. Apalagi ada nikah arrangement namanya, nikah yang dijodohkan. Itu biasanya dari kecil, dari 3 tahun, dari bayi. Tapi bukan berarti kita tuh nikah bercampur pada saat itu. Ya kan? Kita itu Gebleknya Bun, gebleknya oten laknatullah alaih ini yang menghina Islam, mereka itu buta kepada kitab mereka sendiri. Padahal di dalam kitab mereka sendiri Sayyidah Maria dinikahi oleh Yusuf itu saat masih muda. Yusuf umur 90 tahun. Umur 90 tahun, Maria baru umur 12 tahun apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ishak alaihi salam menikahi Rifqah atau Ribka saat Ribka itu masih kecil. Kalau nggak salah umur 4 tahun kan begitu. 3 tahun kan. Nah, nanti mereka alasannya begini, itu kan tidak disebutkan di dalam kitab kita. Loh, ini bukan tentang, kalau memang mau disebutkan kitab suci, di Quran juga gak ada. Pernikahan Sayyidah Aisyah itu gak ada di Quran. hadis ya. Hadis. Itu riwayat Bun. Kalau sama-sama mau pakai kitab suci nih, Al-Quran mau dibandingkan dengan Bible, sama-sama gak ada disebutkan. Gitu loh. Maka kita buktikan secara fakta sejarah. Tanyakan kepada mereka fakta sejarah mengatakan Maria itu dinikahi umur berapa dan Rebecca itu dinikahi umur berapa. Fakta sejarah kalau sama-sama tidak disebutkan dalam kitab suci ya sama tidak disebutkan kitab suci. Ribka itu sama Nabi Ishak ya. Iya, Nabi Ishak. Itu kan generate Christian juga ya. Iya, benar. Gebleknya mereka gitu, kan nggak ada di Alkitab, Ya, kita buktikan, ayo. Kalau memang nggak ada di Alkitab, buktikan fakta sejarahnya umur berapa. Karena ini bukan tentang disebutkan atau tidak, tapi tentang umur berapa dinikahi. Itu titik poinnya, mahallun niza. Titik poinnya itu dinikahi umur berapa. Bukan disebutkan apa enggak, itu nggak penting itu. Karena di Al-Quran juga nggak disebutkan gitu loh. Iya, oke. Itu bagus juga answer. Gitu. Jadi jawaban saya tuh udah brief lah. Jadi poinnya itu memang mungkin istilahnya arrange marriage tuh yang dijodohkan dari kecil Allah memilihkan. Tapi kalau nggak salah, Rasulullah tuh menunggu sampai benar-benar Siti Aisyah itu ready, siap untuk tinggal bersama. Ya, itu pertama. Dan yang kedua Bun, kalau kita mau melihat faktanya, mereka sok-sokan melarang poligami, padahal nabi-nabi mereka di kitab mereka semuanya poligami. Lalu saya bukan tentang setuju atau mendukung poligami, tidak. Maksudnya kalau mereka itu nggak mau sama poligami, ya mereka harus setia kepada orang satu. Tapi kenyataannya perzinahan di mana-mana pakai kalung salib mereka. Iya. Mereka pakai kalung salib melakukan perzinahan sampai dibikin video sampai begini. Itu pakai kalung salib. Bayangkan. Karena gini, jatuhnya poligami itu solusi bagi mereka yang mungkin tidak punya anak laki-laki, akhirnya menikah lagi agar punya anak laki-laki, ada hajat tuh. Atau mereka yang tugas di luar negeri sampai bertahun-tahun, akhirnya takut terjadi perzinahan, mereka nikah lagi. Nah, ada solusi. Nah, di mereka misalnya suaminya kerja sebagai tentara TNI, jaga perbatasan negara, bertahun-tahun tidak bisa ketemu sama istri, akhirnya beli kan, jajan akhirnya kan, karena nggak ada solusi, mereka.
Iya benar. Ya saya setuju itu. Kalau soal poligami saya expert, tidak usah khawatir. Saya tahu menjawab mereka secara tuntas. Tapi sekarang ini udah lumayan agak terang soal ini Siti Aisyah gitu. Karena bukan apa-apa, di Amerika sendiri ada grup namanya Amish grup religious. Jadi mereka lebih Kristen dari Kristen yang lain. Itu arranged marriage juga, kecil-kecil itu sudah ada sampai sekarang itu. Apalagi zaman dulu. Nah, saya hidup di Palembang, nenek saya tuh mungkin 14 tahun kali ya. Nah, ini tahun berapa century kan istilahnya tuh kan? Ya itu 21st Bun. century. Di Jerman Bun ada nih apologet Kristen Bun ya, pindah ke Jerman. Dia menghina-hina Nabi Muhammad. Tapi ketika dia menghina LGBT langsung dikejar polisi dia. Iya ada tuh orang Indonesia. Iya, ada. bahkan di California atau di Kanada itu LGBT itu menjadi sesuatu yang legal. Kenapa kok orang Kristen di Indonesia itu gak suka juga dengan LGBT? Karena sudah terlanjur kumpul sama Islam bertahun-tahun. Karena kumpul dengan Islam, jadi sisi positif dari ajaran Islam itu mereka rekam seolah-olah itu ajaran mereka. Padahal kalau kembali ke negara-negara mereka, negara adikdaya di Barat, ya mereka semuanya melegalkan LGBT. Iya. Betul. Begitu. Ini kan geblek namanya. Setuju. Jadi apapun alasan mereka tuh sebenarnya mereka nggak ada ini ya, nggak ada apa istilahnya itu, nggak ada bahan ya. Nggak ada bahan. Ini kena. Jadi sebenarnya di sini tuh Ustadz Komalnya tuh ada enaknya juga, nggak terlalu banyak subjek, nggak terlalu banyak judul. Judulnya itu tentang penghinaan Rasulullah aja. Itu